Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim KKN UGM 2020 periode 2. Di sini saya dan teman-teman akan membuat sabun dengan bahan dasar minyak jelantah. Pertama, kita masuk ke proses pembuatannya ya. Langkah pertama, di sini kita akan menggoreng jahe ke dalam minyak jelantah. Nah, tujuan di sini adalah untuk menghilangkan bau dari minyak jelantah tersebut. Jadi, fungsi jahe di sini nanti sebagai penetralisir dari bau tersebut. Nah, pertama ini saya tuangkan minyak jelantahnya ke dalam wajan. Set. Selanjutnya dinyalain deh kompornya. Nah, ditunggu sampai minyaknya panas. Bentar, tunggu beberapa menit. Setelah minyaknya sudah panas, kita masukkan jahe yang sudah digeprek, yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian lalu digeprek ke dalam minyak yang sudah panas tadi. Terus tinggal kita oseng-oseng saja sampai minyak yang tadi kita panaskan memunculkan bau jahe. Untuk seberapa banyak jahenya bisa disesuaikan dengan seberapa banyak minyak yang akan digunakan. Nah, ini sekarang sudah keluar bau jahe, sudah tercium bau aroma jahe. Sudah dimatikan. Kemudian ditiriskan jahenya. Setelah itu diamkan jahenya sampai agak dingin. Lalu tuangkan minyak tersebut ke dalam mangkok. Nah, di sini kondisi minyak masih kotor. Nah, maka dari itu kita harus menyaring minyak ini terlebih dahulu supaya terbebas dari kotoran bekas-bekas gorengan. Setelah itu kita masukkan abu dari jerami atau bisa juga diganti dengan arang. Dimasukkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan zat-zat kimia yang ada pada dalam minyak yang tadi kita akan gunakan. Setelah itu diaduk. Di dalam minyak jelantah pasti ada zat-zat yang berbahaya ketika digunakan menjadi sabun. Maka dari itu kita menggunakan abu dari jerami untuk menghilangkan zat-zat tersebut, seperti itu. Nah, setelah tercampur dengan merata dengan minyak, kita diamkan larutan ini selama 2-3 hari. Selanjutnya kita saring larutan abu tersebut menggunakan saringan teh.
secara perlahan. Minyak ini menjadi warna hitam sekaligus bisa menjadi pewarna dari sabun. Langkah selanjutnya, kita menimbang berat minyak yang kita butuhkan. Di sini saya akan menimbang berat minyak sebesar 200 gram. Setelah ditimbang, di sini saya akan menggunakan minyak yang tadi sudah dicampur dengan abu seberat 158,2 gram. Langkah selanjutnya di sini saya akan merebus daun binahong, daun kemangi, dan jeruk nipis. Pertama, kita tuangkan air. Secukupnya, nanti bakal kita ukur lagi setelah hasil air rebusan jadi. Setelah airnya sudah mendidih, kita masukkan daun binahong yang tadi kita sudah petik secukupnya saja ke dalam air rebusan. Kemudian daun kemangi. Lalu diberi sedikit perasan jeruk nipis. Nah, fungsi dari air perasan ini nanti berfungsi untuk memberikan bau yang segar kepada sabun. Rebus daun binahong dan kemangi serta jeruk nipis ini sampai air berwarna kehijauan. Setelah rebusan binahong, kemangi, dan jeruk nipis sudah jadi, kita buang ampas dari binahongnya. Kemudian kita saring menggunakan saringan ke dalam wadah. Daun binahong di sini berfungsi sebagai pembunuh kuman pada sabun nanti. Langkah selanjutnya adalah menimbang NaOH yang dibutuhkan. Untuk setiap 100 gram minyak, kita membutuhkan 17 gram NaOH. Di sini kami menggunakan 158,1 gram, sehingga di sini kami membutuhkan NaOH sebesar 26,9 gram. Pada saat mengambil NaOH, kita harus berhati-hati karena NaOH di sini dapat membuat iritasi pada tangan. 26,9 gram. Langkah selanjutnya, kita mengukur air rebusan daun binahong yang kita perlukan. Setiap 100 gram minyak dibutuhkan 50 ml air rebusan binahong. Nah, di sini kami menggunakan 158,1 gram minyak, sehingga di sini kami membutuhkan 79 ml air rebusan binahong. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan NaOH ke dalam air rebusan binahong. Nah, di sini perlu sangat hati-hati karena NaOH atau soda api ini tidak boleh langsung dicampurkan ke dalam air rebusan binahong. Kita harus sangat perlahan-lahan menuangkannya karena jika kita menuangkannya secara sekaligus, NaOH-nya nanti bisa meledak dan panas. NaOH yang dimasukkan ke dalam air, bukan air yang dimasukkan ke dalam NaOH.
Setelah tercampurkan dengan sempurna, tidak ada NaOH yang tersisa di dalam wadah tadi. Kita aduk secara perlahan hingga tidak ada NaOH yang mengendap di bawah. Sampai benar-benar larut dan harus hati-hati karena ini panas. Setelah soda api atau NaOH sudah tercampur dengan sempurna dan sudah dingin, selanjutnya adalah menyampurkan minyak jelantah ke dalam larutan soda api tadi. Kemudian kita aduk terus sampai larutan ini mengental. Setelah tekstur dari campuran air daun binahong dan minyak menjadi seperti ini, kental. Setelah itu kita menambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Di sini kami memutuskan untuk menambah 2 jeruk nipis. Setelah diberi perasan jeruk nipis, diaduk kembali sampai merata. Di sini kami sudah melakukan pengadukan selama 30 menit sampai tekstur kental seperti ini. Selanjutnya adalah memberikan perwarna pada larutan tersebut. Ya, sebelumnya kami membagi larutan menjadi 2 bagian. Di sini kami akan memberikan 2 warna variasi. Selanjutnya, kita berikan pewarna makanan secukupnya. Setelah tercampur dengan sempurna pewarna makanannya, selanjutnya adalah proses pencetak. Kita tuangkan ke dalam cetakan. Cetakannya opsional, bebas, mau cetakan bentuk apa aja bisa, sesuai kreativitas ibu-ibu semuanya. Selanjutnya, campuran ini ditunggu selama 2-3 hari untuk proses pemadatan. Setelah itu jadi sabun batang.